Kami di sini dari kelompok 4 akan membahas tentang makalah dengan judul makalah menjaga lingkungan masyarakat. Oke, selamat menonton. Dadah! Nah, struktur pada makalah itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu bagian awal, yang terdiri dari cover makalah. Biasanya pada cover makalah itu terdapat judul makalah. Lalu dilanjut dengan logo dari lembaga, lalu ada identitas penulis, lalu ada keterangan lembaga dan tahun. Nah, biasanya juga pada cover ini tuh disisipkan keterangan mengenai makalah ini diajukan sebagai apa. Selanjutnya yaitu kata pengantar untuk menunjukkan apresiasi dan ucapan terima kasih. Lalu yang terakhir pada bagian awal yaitu daftar isi. Yang kedua yaitu bagian isi. Pada bagian isi terdiri dari pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan. Selanjutnya pembahasan. Pada pembahasan berisi analisis dan penjelasan mendalam mengenai topik yang diambil dan didasari oleh landasan teori. Pada pembahasan ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada pendahuluan. Yang ketiga yaitu bagian akhir. Pada bagian akhir yaitu terdapat penutup. Pada bagian penutup biasanya terdapat saran dan kesimpulan, lalu ditutup oleh daftar pustaka. Proses pembuatan makalah meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap perencanaan, meliputi memilih topik, menentukan judul, merumuskan masalah, dan menentukan tujuan. Selanjutnya pengumpulan data, bisa mencari rujukan dari buku atau karya ilmiah lainnya. Lalu lanjut ke penyusunan kerangka dan penulisan draft yang meliputi pendahuluan, pembahasan, serta kesimpulan. Terakhir, penyempurnaan dengan revisi, penyuntingan, dan finalisasi. Proses ini memastikan makalah sistematis, logis, dan didukung oleh data kredibel, dimulai dari ide hingga produk yang siap dibaca. Di sini ada pembahasan pertama mengenai ejaan bahasa Indonesia atau bisa disebut juga dengan EBI. Ejaan bahasa Indonesia adalah aturan penulisan bahasa Indonesia yang meliputi penggunaan huruf kapital, penulisan kata, dan tanda baca. Contoh dalam makalah yang kelompok kami buat yaitu mengenai huruf kapital digunakan pada judul makalah yaitu menjaga lingkungan masyarakat. Awal kalimat yaitu lingkungan adalah ruang atau tempat. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat untuk menutup bahwa kalimat tersebut sudah sempurna. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat. Kesimpulan singkatnya, penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang tepat membuat makalah mudah dibaca dan terlihat ilmiah. Pernahkah kita berpikir kenapa kata menjaga lebih kuat daripada kata jaga? Tata bentuk kata adalah bagaimana cara kata dasar dibentuk menjadi kata yang lebih kompleks. Contohnya, dari kata dasar jaga menjadi menjaga, dari kata dasar sehat menjadi kesehatan, dari kata dasar cemar menjadi pencemaran, dari kata dasar sadar menjadi kesadaran. Yang kedua, ada kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dari dua kata yang membentuk satu makna yang utuh. Contohnya ada lingkungan masyarakat, kerja bakti, air bersih, dan penyakit menular. Yang terakhir ada kata ulang. Untuk menjaga kesan formal, kata ulang dalam makalah digunakan secara terbatas. Dari sini kita bisa melihat tata bentuk kata bukan hanya sekedar teori bahasa. Ia berperan penting dalam memperjelas makna, membangun kesan ilmiah, dan membuat tulisan lebih meyakinkan. Makalah kami yang berjudul Menjaga Lingkungan Masyarakat telah menggunakan tata bentuk kata dengan sesuai kaidah bahasa Indonesia, mulai dari kata imbuhan, kata majemuk, dan kata ulang. Pemahaman tata bentuk kata sangat penting bagi penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tata kalimat. Jadi apa itu tata kalimat? Jadi, tata kalimat adalah aturan penyusunan bahasa agar sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Contoh kalimat dari makalah yaitu lingkungan merupakan ruang atau tempat bagi makhluk hidup, daya, dan semua benda. Jadi, kalimat tersebut sudah tertera subjek,
predikat, objek, dan keterangan. Kesimpulan singkatnya yaitu tata kalimat yang baik membuat isi makalah lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pembahasan selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sangat singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Kalimat efektif yaitu ciri-cirinya mudah dipahami, tidak bermakna ganda, dan tepat pada sasaran. Contoh dari makalahnya adalah membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Nah, kalimat tersebut langsung pada inti pembahasan dan sangat mudah dipahami. Oleh karena itu, kalimat efektif sangat penting dalam penulisan makalah agar pesan tersampaikan dengan baik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang membentuk gagasan utama. Nah, paragraf pada makalah itu biasanya terdiri dari kalimat utama atau gagasan pokok dan kalimat penjelas. Bisa dilihat pada contoh makalah ini pada bab 1 pendahuluan, pada subbab latar belakang itu menggunakan paragraf deduktif yang dimulai dari kalimat umum ke kalimat khusus. Nah, pada makalah menjaga lingkungan masyarakat ini, itu setiap paragraf memiliki satu ide pokok yang diikuti oleh kalimat penjelas. Paragraf yang baik itu membuat kalimat menjadi runtut dan terstruktur sehingga pembaca itu tidak kebingungan saat membacanya. Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis dan logis, berdasarkan hasil pemikiran, penelitian, atau kajian ilmiah, yang menggunakan bahasa baku, serta kaidah penulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kelompok kami di sini akan membahas tentang makalah. Makalah adalah salah satu jenis karya ilmiah yang disusun berdasarkan kajian pustaka atau pengamatan untuk membahas suatu permasalahan tertentu. Nah, ciri-ciri makalah itu bersifat ilmiah, menggunakan bahasa baku, disusun secara sistematis, memiliki daftar pustaka. Dalam makalah terdapat penulisan kutipan. Kutipan adalah pengambilan pendapat atau teori dari sumber lain untuk memperkuat tulisan. Bentuk kutipan dalam makalah yaitu dicantumkan di daftar pustaka berasal dari buku yang relevan. Makalah kami menggunakan kutipan Ava Style, yaitu contoh dalam kutipan ini yaitu Chandra dalam kurung 2012 tentang kesehatan lingkungan, lalu Noto Atmojo dalam kurung 2011 tentang kesadaran masyarakat. Kesimpulan singkatnya tentang kutipan yaitu kutipan membuat makalah lebih terpercaya dan ilmiah. Demikian video pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng jeng jeng. Di sini kami Dari 5 ya. 1, 2, 3. Salah. Oke lagi. Yang berjudul menjaga lingkungan sekitar. Iya, bikin makalah Menjaga. Akan makalah lagi tuh Rizky. Mau diulang dari awal. Oh my god! Wow! Assalamualaikum. 1 hour later. Di sini saya sebagai nama materi emang dan diam. Kalah huruf kapital. Saya akan menjelaskan bukan
Yang terakhir, dari sini kita bisa melihat dan makhluk hidup. Ih, Later. jadi apa itu tata kalimat? Oke, saya di Macam tak betul je budak ni. Kalimat efektif. Oh my god! Kalimat selanjutnya, ciri-cirinya yaitu loba nah Okay. dan sangat mudah dipahami. Lain sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. A few moments later. Pembahasan ini gandeng dah. Tip yaitu waduh. berdasar secara mengatur gimana ilmiah yang dapat dipertanggungjawab sistematis dan logis. Bentar, ulang nggak bisa. Okay. Ina, bentar. Ya aneh kan? Mikir, oh iya. Macam tak betul je budak ni. Ini mak. Cikatulah. Terima kasih. Gimana? Ya, kepencet lagi. Jeng. Nggak sih so asik. Skip. Roll. Pembahasan tadi. Aduh. Kita tulis salpetkan di dinya tuh. Jeng. Action. Demikian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.